Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Perkenalkan, nama saya Alvarez Nugraha, NPM saya 2106061004. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian Organisasi Kesehatan Dunia atau sering disebut dengan WHO dan sejarahnya. Organisasi Kesehatan Dunia merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan Republik Internasional. Dan organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948. Hari lahir ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia. WHO bekerja di seluruh dunia untuk mempromosikan kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani mereka yang rentan. Saat ini WHO memiliki 193 negara anggota. Organisasi ini memiliki 6 kantor regional dan 149 kantor di tingkat negara. Lembaga yang didukung oleh 700 pegawai di seluruh dunia ini bekerja sama dengan pemerintahan dan berbagai lembaga untuk mewujudkan kesehatan yang berkelanjutan bagi semua orang. Dan sejarahnya, dalam konferensi PBB di San Francisco tahun 1945 disetujui pembentukan organisasi kesehatan internasional yang baru dan otonom. Konferensi tersebut awalnya tidak tertuju untuk membahas persoalan kesehatan, tetapi lebih fokus pada perdamaian dunia dan keamanan bersama. Pada tanggal 7 April 1948, konstitusi WHO mendapat dukungan yang cukup untuk diundangkan. Peristiwa tersebut diperingati sebagai hari lahirnya WHO. Selanjutnya, organisasi tersebut berhasil menggabungkan beberapa organisasi kesehatan internasional yang sudah ada di sebelumnya, seperti Pan American dan yang lain-lainnya. Pertemuan Majelis Kesehatan Dunia yang pertama diadakan pada musim panas tahun 1948 di Geneva. Pertemuan kegiatan organisasi terhadap persoalan malaria, TBC, penyakit kelamin, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta nutrisi. Sejak saat itu, WHO terlibat dalam beberapa kegiatan pencegahan dan kantor penyakit dalam skala yang lebih luas, seperti kampanye umum melawan penyakit sifilis, kusta, maupun trakoma. Dan menghadapi wabah COVID-19 ini sejak awal tahun 2020, WHO tampil memimpin dengan cara mengaktifkan tim manajemen tanggap darurat, melaporkan kepada publik, menerbitkan beberapa panduan, meningkatkan penyebaran virus, mengingatkan, mengkoordinasikan para ilmuwan untuk mengadakan riset pengobatan dan vaksin, serta menyatakan situs pandemi saat peringatan kewaspadaan tertinggi. WHO juga memiliki setiap negara untuk siap menghadapi wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Feriansa dengan NPM 2106061018. Di sini akan menjelaskan apa saja misi dan visi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO memiliki 9 prinsip dalam pembentukannya, yaitu 1. Kesehatan merupakan kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit. Kedua, menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, kepercayaan, maupun kondisi sosial dan ekonomi. Ketiga, kesehatan semua orang merupakan dasar bagi perencanaan perdamaian dan keamanan serta tergantung pada kerjasama sepenuhnya dari tiap individu dan negara. 4. Pencapaian tiap negara dalam promosi dan pelindungan kesehatan memberikan manfaat bagi semua. Kelima, perkembangan yang tidak setara di berbagai negara dapat mempromosikan kesehatan dan pengendalian penyakit, terutama penyakit menular, merupakan bahaya bagi semua. Keenam, perkembangan anak yang sehat merupakan satu hal yang penting, sedangkan kemampuan untuk hidup secara harmonis dalam lingkungan yang sedang berusaha secara total merupakan hal yang penting bagi perkembangan tersebut. 7. Penyebaran manfaat medis, psikologis, dan pengetahuan terkait seluas-luasnya terhadap semua orang merupakan hal penting bagi pencapaian kesehatan sepenuhnya. Kedelapan, pendapat yang tersampaikan dengan jelas serta kerja yang aktif sebagai bagian dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 9. Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya dan hanya dapat dipenuhi dengan penentuan ukuran kesehatan dan sosial yang memadai. Adanya sasaran kegiatan WHO adalah manusia sepanjang hidupnya, pencegah penyakit tidak menular, promosi kesehatan mental, perubahan iklim di negara, perkembangan dan pulau kecil, resistensi antimikroba, penghapusan dan pemberantasan penyakit menular dan berdampak tinggi.
Saya Fira Hadi Farhani dengan NPM 2106061017. Selanjutnya ada tugas dan fungsi WHO. Fokus kegiatan WHO dapat dibagi dalam 3 hal, yakni layanan kesehatan universal, tanggap darurat kesehatan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini dicapai dengan cara menjadi pemimpin di bidang kesehatan, menentukan agenda riset, menentukan norma dan standar kesehatan, serta memantau situasi kesehatan dunia. Dalam upaya memantau situasi kesehatan dunia, WHO mengomunikasikan berbagai penyakit menular seperti HIV, AIDS, Ebola, dan malaria, serta penyakit yang tak menular seperti kanker, jantung, kardiovaskuler, hingga persoalan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Majelis Kesehatan Dunia terdiri dari utusan tiap anggota negara. Dewan Eksekutif 34 orang yang dipilih tiap 3 tahun. Sekretariat, Direktur Jenderal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sejak 2017. Deputi Direktur Jenderal Dr. Susana Jacob sejak 2019. Kepala Staf Dr. Bernhard Scanward Lander sejak 2017. Di Eropa ada Dr. Hans Klug sejak 2020, Mediterania Timur Dr. Ahmed Al-Madari sejak 2018, di Pasifik Timur ada Dr. Takeshi Kasai sejak 2019. Direktur Eksekutif di bagian Hubungan Eksternal dan Pemerintahan ada Jen Ellison. Di bagian Program Gawat Darurat Kesehatan WHO ada Dr. Michael Ryan. Di bagian Kesehatan Universal ada Dr. Peter Salama. Dan di bagian Kepala Ilmuwan ada Dr. Soumya Swaminathan. Asisten Dirjen ada 14 orang. Dan Direktur Regional di bagian Afrika, Dr. Matshidiso Rebecca Moeti sejak 2015. Di Amerika, Dr. Carissa F. Etienne sejak 2012. Asia Tenggara, Dr. Poonam Ketrapal Singh sejak 2014. Saya mempunyai pertanyaan tentang di dalam sasaran kegiatan WHO, apa yang disebut dengan resistensi antimikroba? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ardian. Jadi resistensi antimikroba yaitu sebagai salah satu tantangan kesehatan terbesar di berbagai bagian dunia. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan sehingga obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi yang ditimbulkan mikroorganisme ini menjadi tidak efektif karena mikroorganisme semakin susah untuk disembuhkan. Terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.